yang terkasih di dalam Tuhan, selamat berjumpa walau hanya di udara, tetapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas oleh ruang, dan karena itu dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa hari ini Tuhan, pada malam ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh saling berbagi dan saling melengkapi satu dengan yang lain dengan kebenaran firman. Kami berdoa dari awal sampai akhir pemaparan firman Tuhan ini, kiranya Roh Kudus menguasai segenap kehidupan kami dan juga jaringan yang kami pergunakan, sehingga firman Tuhan dapat sampai ke dalam hati setiap umat Tuhan. Hamba-Mu secara khusus yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam ini, urapi dan kuasai dengan Roh-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu akan sampaikan, maka semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam ini kita akan berbicara dari firman Tuhan, khususnya dari Amsal pasal 22 ayat 1 sampai 16. Ya. Yang setelah saya kaji, pelajari, ayat ini sangat penting, bukan saja di dalam hubungan kita dengan Tuhan, tetapi di dalam hubungan kita dengan sesama dan dengan diri kita sendiri. Nah, sebelum saya menguraikan lebih jauh, saya ingin supaya kita membaca ayat ini, dan saudara dengar saya akan membacakan dari versi terjemahan baru, Amsal pasal 22 ayat 1 sampai 16 yang berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena bencana. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang memiutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya, mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalan adalah lubang yang dalam, orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri sendiri. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara, dari Amsal 22 ayat 1 sampai
16. Nah, apa yang akan kita renungkan bersama-sama dari perikop ini, itu terdapat di dalam ayat yang pertama yang berkata bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Nah, saudara-saudara, dari ayat itu saya mau mengangkat sebuah topik yang cukup penting untuk kita renungkan dan kita terapkan dalam hidup ini, yaitu investasi kehidupan. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Apa yang kita lakukan masa yang lalu berdampak kepada kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Apa yang kita lakukan sekarang itu akan berdampak kepada kehidupan kita di masa yang akan datang, bahkan sampai kepada kekekalan. Oleh karena itu, tindakan kita hari ini, perbuatan kita hari ini adalah investasi untuk masa depan. Nah, jadi saudara-saudara, investasi itu tidak hanya berbicara mengenai tanam modal di satu perusahaan, tetapi investasi juga berbicara tentang hal-hal yang imaterial, tetapi memiliki dampak yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Dan ada banyak orang yang hanya oleh karena berpikir bahwa investasi keuangan, investasi material itu lebih utama dari segala-galanya dan dia menghabiskan hidupnya untuk mendapatkan keuntungan dari investasi finansial itu, maka tanpa sadar dia telah merugikan kehidupannya sendiri. Satu contoh ada diberitakan dalam satu harian beberapa waktu yang lalu bahwa di India sempat terjadi satu semacam berita yang menggemparkan karena ada seorang anak muda yang dari mudanya dia sudah berprestasi dan karena itu dia dipercayakan oleh satu perusahaan besar untuk menjadi direktur di perusahaan itu. Dan di bawah kepemimpinannya perusahaan itu berkembang luar biasa. Tetapi kemudian orang menjadi kaget karena pada usia yang masih sangat relatif muda, yaitu 42 tahun, tiba-tiba dia meninggal. Orang bertanya, apa sebabnya? Olahraga jalan terus. Makan dijaga dengan ketat. Nah, tetapi ternyata setelah diselidiki, apa yang membuat anak muda ini tiba-tiba mengalami kemalangan secara mendadak itu adalah karena dia melupakan satu hal yang pokok di dalam hidupnya, yaitu menyeimbangkan antara tidur dengan bekerja. Jadi hidupnya untuk bekerja. Jadi dia lupa untuk bagaimana menginvestasikan kesehatan itu dengan memberi tubuhnya beristirahat. Dan karena itu di usia yang sangat-sangat produktif sebenarnya, justru dia berakhir kehidupannya dengan cara yang tidak diharapkan. Nah, jadi itu investasi kesehatan. Nah, kemudian apa yang Salomo sampaikan kepada kita hari ini adalah investasi reputasi. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Ini berbicara tentang diri kita dan relasi kita dengan orang lain. Bagaimana kita berelasi dengan orang lain? Maka apa yang kita lakukan di dalam proses berelasi itu yang akan menjadi kenangan di dalam sepanjang hidup orang-orang yang berelasi dan berinteraksi dengan kita. Salah satu buku yang sangat bagus yang pernah menjadi bestseller itu karangan Stephen Covey yang berjudul 7 Habits of Highly Effective People. Salah satu pasal yang di dalam itu yang diurai secara detail adalah emotional bank account. Bagaimana kita menginvestasikan rasa kepada orang lain.
Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kita sedang meninvestasi perasaan kepada orang itu. Tetapi ketika kita membuat orang marah, ketika kita membuat orang jengkel, maka kita sedang menarik investasi itu. Dan tergantung mana, apakah investasi yang lebih banyak atau kita tarik lebih banyak. Dan itu sangat berpengaruh menurut Stephen Covey. Di dalam membangun relasi dan membangun reputasi, maka kita harus membangun relasi secara emosional. Nah, karena itu saudara-saudara, pada malam ini saya akan menyampaikan dari firman Tuhan ini, bagaimana untuk kita dapat berinvestasi di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita dapat memberi nilai tambah kepada martabat diri kita. Orang akan semakin mengenang kita oleh karena kebaikan, oleh karena emosional bank account yang kita tabung, dan kita tabung terus. Nah, dari bacaan yang kita baca, Amsal 22 ayat 1 sampai 16 itu, ada banyak poin di situ yang saya akan bahas secara berseri, tetapi pada malam ini saya akan membahas beberapa saja, ya. Nah, ini tadi ayat yang menjadi landasan dari renungan kita, ya, yaitu nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih daripada perak dan emas. Nah, sekarang bagaimana cara untuk kita berinvestasi? Bagaimana cara untuk kita menginvestasikan kehidupan kita sehingga kehormatan nama baik kita itu terus bertambah dan bukan sebaliknya. Maka dari bacaan kita tadi itu, yang pertama adalah menyadari keberadaan diri sendiri. Ini penting, oleh karena banyak orang yang bermasalah dengan kehidupannya karena dia sendiri tidak tahu asal-usulnya. Dikatakan dalam ayat yang kedua, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Nah, di mata manusia kita dibedakan karena kasta. Di mata manusia kita dibedakan karena kedudukan. Kita dibedakan oleh karena kekayaan dan lain-lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan, baik kaya ataupun miskin itu sama saja. Merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Merupakan makhluk yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Manusia tidak berdaya dari dirinya sendiri tanpa Tuhan. Nah, jadi kesadaran bahwa saya ini ada karena Tuhan, ini akan membuat kita bertindak atau bahkan berpikir hati-hati di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang tidak menyadari kehidupannya sebagai ciptaan Tuhan, itu kadang-kadang dia memperlakukan kehidupan ini secara sewenang-wenang, memperlakukan orang lain secara sewenang-wenang, dan oleh karena itu reputasi kehidupannya itu semakin menurun. Ya. Harga dirinya semakin menurun dan pada akhirnya berujung kepada kemalangan. Di Indonesia dalam beberapa waktu ini ada dua peristiwa yang dilakukan oleh anak orang kaya dan dilakukan oleh anak pejabat, tetapi tanpa disadari oleh kedua anak ini, itu telah membuat nama baik keluarga, reputasi keluarganya tercoreng, bahkan kemudian karir orang tuanya itu ditutup, diberhentikan. Ya. Pejabat pajak yang karena anaknya sewenang-wenang, merasa diri orang yang kaya, merasa diri orang yang terhormat, lalu kemudian bertindak semena-mena kepada anak muda yang lainnya, akhirnya terbongkar semua kebusukan-kebusukan dari orang tuanya. Ya,
Baru-baru ini di Sumatera Utara ada seorang anak pejabat tinggi di kepolisian juga, dan karena kesewenang-wenangan, oleh karena dia lupa bahwa dia itu adalah makhluk Tuhan, dia bertindak sesuka hatinya kepada orang lain, maka pada akhirnya orang tuanya juga diberhentikan dari dinas atau dari instansi kepolisian. Nah, jadi saudara-saudara, itu adalah contoh konkret bahwa kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, maka akhirnya kita lupa diri. Dan karena itu kita menganggap orang-orang lain itu hanyalah makhluk biasa yang tidak kita setarakan dengan diri kita sebagai sesama manusia. Nah, ini yang pertama yang saudara harus terus-menerus kembangkan di dalam hidup saudara, supaya reputasi dan harga diri saudara itu semakin bertambah. Maka sadarilah dirimu bahwa saya ini hanyalah manusia biasa, saya ini ada karena diciptakan Tuhan, dan karena itu hidup saya ini harus saya berdayakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana supaya hidup kita ini semakin hari semakin bertambah nilai, reputasi, dan kenangan orang yang baik kepada kita, maka kita harus hidup bijaksana. Ya. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Orang yang bijak itu akan bijaksana di dalam menjalani hidup ini. Akan bertindak bijaksana untuk memberdayakan hidup ini. Nah, saya baca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang bijak itu dikatakan orang yang memberdayakan akal budinya secara maksimal. Jadi Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kelebihan dari makhluk dan ciptaan yang lain dalam rupa akal pikiran. Nah, orang yang mempergunakan pikirannya ini secara baik untuk memikirkan hal-hal yang baik, untuk merancang dan melakukan hal-hal yang baik, berarti orang itu sudah memenuhi sebagian dari kriteria sebagai orang yang bijak. Nah, lalu yang kedua, yang disebut sebagai orang yang bijak itu adalah orang yang mau belajar dari pengalaman. Hidup ini adalah serentetan peristiwa-peristiwa yang akhirnya membentuk kita sebagaimana kita ada sekarang ini. Orang yang bijak akan duduk pada titik waktu tertentu untuk merenung, untuk mereview kembali perjalanan hidupnya. Lalu kemudian bisa menemukan apa yang membuatnya berhasil, apa yang membuatnya gagal. Itu akan dilihat dengan jelas. Kemudian hal-hal yang membuat berhasil itu akan diteruskan, dan yang membuat gagal itu akan diberhentikan. Nah, jadi orang yang bijaksana adalah orang yang belajar dari pengalaman diri sendiri. Tapi juga orang yang bijaksana itu adalah orang yang mampu belajar dari kelebihan dan kekurangan orang lain. Karena kita diberi mata, kita diberi telinga untuk melihat dan mendengar apa yang terjadi kepada orang lain, dan apa yang kita harus pelajari dari sana itu sangat penting, karena itu akan mempengaruhi juga perjalanan kehidupan kita. Jadi bijaksana itu adalah guru yang terbaik, guru yang termurah, dan guru yang tidak pernah terlambat di dalam masuk kelas. Saya katakan itu karena begini, ada banyak orang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Tetapi saya katakan bahwa pengalaman adalah guru yang paling mahal.
Karena kadang-kadang kaki sudah diamputasi, baru kita sadar, oh ternyata kalau naik motor ugal-ugalan itu ya berisiko jatuh dan patah-patah. Guru yang suka terlambat karena menyesal setelah kejadian, datang setelah kejadian. Tetapi kalau bijaksana itu, hikmat itu datang lebih awal. Dia akan memperingatkan kita, hati-hati banyak kelokan. Hati-hati jalanan menurun, hati-hati jalanan licin, hati-hati sering terjadi kecelakaan. Nah, orang yang bijaksana akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru hikmat itu, dan itu sebabnya dia akan menjalani hidup ini walau banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi karena dia ikuti apa kata guru hikmat, maka itu sebabnya dia bisa berhasil sampai di tujuan dengan sangat sukses. Nah, jadi orang yang bijaksana adalah orang yang bertindak berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Ya, saudara-saudara, itu yang kedua. Apa yang dapat membuat reputasi hidup saudara semakin bertambah? Apa yang dapat membuat nama baik saudara itu semakin bertambah dan kemudian semakin dikenal orang? Maka jadilah orang yang bijaksana. Ya, banyak di dalam hidup ini pelajaran-pelajaran yang membuat kita bisa lebih bijak dari hari ke hari, dan karena itu pergunakan selalu potensi intelektual yang Tuhan berikan, sehingga pengetahuan makin bertambah, pengalaman makin bertambah, dan itu akan menjadikan saudara dan saya jadi orang yang lebih bijaksana. Yang ketiga, apa yang membuat kita bisa berinvestasi secara baik terhadap kehidupan ini? Dikatakan di dalam ayat yang keempat-a, dan kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-15 yang berkata, ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi penekanannya di sini adalah kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu bukan saja berharga di mata manusia, bukan hanya dikenang baik di mata manusia, tetapi di hadapan Tuhan sendiri. Ini menurut ilham Roh Kudus kepada Salomo, bahwa orang yang rendah hati itu akan mendapatkan kekayaan, akan mendapatkan kehormatan dan kehidupan. Di dalam ayat yang ke-15, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu dari. Nah, jadi dalam hidup ini, saudara-saudara, kita itu memiliki dua sisi dari kepandaian itu. Pada sisi yang negatif itu kebodohan, dan pada sisi yang satunya itu adalah kepandaian. Nah, dikatakan di sini bahwa biasanya orang-orang muda itu kadang-kadang dia bertindak secara tergopoh-gopoh, kurang perhitungan, kurang pertimbangan, dan karena itu seringkali terjadi hal-hal yang keliru yang dia lakukan. Walaupun guru saya, ya, namanya Dr. Chris Marantika, mengatakan bahwa orang muda itu punya hak untuk melakukan kesalahan. Betul, ya. Itu tidak bisa dipungkiri karena kita semua adalah orang-orang yang juga tidak luput dari kekurangan. Tetapi kalau kita terus-menerus tinggal di dalam kebodohan, maka itu kita akan bertindak ponga, kita akan bertindak bersikap angkuh di dalam hidup ini, dan itu akan membuat kita menjadi orang yang nilai hidup, kadar hidupnya rendah di mata manusia dan juga di mata Tuhan. Nah, karena itu maka hiduplah sebagai orang yang rendah hati. Orang yang menyadari kekurangan diri sendiri dan menghargai kelebihan orang lain. Itu sikap dari orang yang rendah hati, sadar bahwa saya ini banyak kekurangan. Paulus berkata, oleh kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada.
Prestasi hidupku di hadapan Tuhan bukan karena ketaatan melakukan hukum Taurat, tetapi kalau aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini, itu semata-mata karena kasih karunia. Nah, itulah orang yang rendah hati. Lalu kemudian dia tidak akan menentang semua orang, tidak akan melawan semua orang, tetapi dia juga akan mempertimbangkan kelebihan-kelebihan di dalam diri orang lain, dan kemudian jangan sadar dia mengambil kelebihan orang lain itu untuk melengkapi dirinya, sehingga dia menjadi orang yang semakin lebih baik. Nah, lalu orang yang rendah hati adalah orang yang mau menerima masukan, pendapat, nasihat dari orang-orang lain. Ini yang seringkali membuat terjadinya permasalahan di dalam satu komunitas, di dalam satu kepanitiaan, dan juga terutama di dalam gereja dan keluarga adalah karena ada orang-orang tertentu yang merasa diri lebih daripada yang lain, dan karena itu dia menganggap orang lain itu tidak penting. Pendapat orang lain itu selalu salah. Nah, itu sebabnya maka saya tulis secara khusus di sini bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang mau menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang benar dari orang-orang lain. Nah, jadi itulah yang harus kita kembangkan dalam hidup kita, dan karena itu Yesus juga berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah. Anak-anak Tuhan yang mau menginvestasikan kehidupannya supaya semakin hari semakin bertambah baik, semakin hari semakin bertambah dicintai, dan semakin hari semakin berkenan kepada sesama dan Tuhan, maka dia harus memiliki salah satu sifat, yaitu sifat kerendahan hati. Nah, jadi saudara, untuk sesi pertama ini saya sampaikan 3 hal bagaimana supaya kita bisa menambah nilai atau memberi nilai tambah kepada diri kita. Maka yang pertama, sadari dirimu bahwa saudara dan saya hanyalah makhluk ciptaan Tuhan, bahkan diambil dari debu tanah yang tidak ada nilainya apa-apa. Dan karena itu kita harus selalu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menjadikan kita sebagai makhluk ciptaan yang termulia dari segala ciptaan. Dan yang kedua adalah, jadilah orang yang bijaksana. Bijaksana itu akan memberikan kepada saudara penghormatan dari orang-orang yang ada di sekitar saudara, oleh karena saudara di dalam mengambil satu sikap tidak pernah merugikan orang lain dan tidak pernah mementingkan diri sendiri, tetapi selalu bersikap untuk kepentingan bersama dan demi kebersamaan. Dan yang ketiga pada malam ini adalah, jadilah orang yang rendah hati, mau menyadari kekurangan dan menerima kelebihan orang lain, serta juga mau menerima masukan-masukan dan pendapat dari orang lain. Nah, kiranya firman Tuhan pada malam ini, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dapat memberikan suatu pemahaman kepada saudara bahwa hidup ini bukan semata-mata untuk mencari harta kekayaan, bukan semata-mata untuk mencari kedudukan dan popularitas, tetapi hidup ini adalah sebuah investasi untuk masa depan yang lebih berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan karena itu 3 poin ini jadikan sebagai pedoman di dalam hidup saudara mengiring Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita akhiri renungan ini dengan kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajari kami bahwa hidup ini adalah sebuah investasi, dan karena itu tolong kami ya Tuhan, supaya apa yang Salomo telah tuliskan kepada kami berdasarkan dengan ilham Roh Kudus itu dapat kami pahami, kami dapat jadikan sebagai pedoman dan kami terapkan di dalam kehidupan kami, sehingga kerinduan kami untuk menjadi orang yang dikenang, untuk menjadi orang yang dikasihi baik oleh sesama dan juga oleh Tuhan, itu dapat menjadi kenyataan di dalam. Terima kasih Bapa, renungan firman Tuhan yang singkat, kiranya Roh Kudus dapat terus menguraikan secara lebih detail lagi di dalam kehidupan kami, supaya apa yang menjadi maksud Tuhan melalui ayat-ayat yang sudah kami baca ini, kami dapat pahami dengan benar.
Hamba-Mu akan berhenti berbicara ya Tuhan, tetapi kiranya firman-Mu dapat terus mendengung. Firman-Mu dapat terus menjadi rema di dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada, apapun yang mereka akan kerjakan, mereka kerjakan dalam kerangka investasi kehidupan. Puji nama-Mu Bapa di surga, kami berdoa berterima kasih untuk firman Tuhan pada malam ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.